Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat datang di Rock Sydney Online Church. Dan kalau ini pertama kalinya saudara bergabung dengan kami, let me say welcome. Saya salah satu dari pendeta tempat ini, nama saya Yosi. Dan saya sangat senang kalau saudara bisa join bersama kami, mungkin dari Indonesia atau dari negara-negara lain. Welcome to our online church. Dan kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka bersama saya di 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini, hal yang terutama. Oke. Dan seperti biasa, kebiasaan kami adalah kita bangkit berdiri bersama-sama suatu kita membaca Alkitab karena kita menghormati firman Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, tapi kami percaya firman ini dituliskan, diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Mari saya boleh undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri dimanapun saudara berada, di kamar saudara atau di living room saudara. Dan kita baca bersama-sama ya, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikanugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih buat ayat-ayat ini. Dan biarlah ayat-ayat yang kami baca ini Tuhan bukan hanya menjadi teori Tuhan. Aku berdoa biarlah Roh Kudus kau buat ayat-ayat ini menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Sehingga waktu kami mengerti Tuhan benar-benar ini merubah hidup kami. Dan ini juga bukan hanya merubah pikiran kami, tapi ini merubah cara hidup, pola hidup dan segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan. Khususnya dalam masa-masa sukar ini Tuhan. Kami boleh menunjukkan Tuhan bahwa kami punya pengharapan yang dunia tidak bisa ambil. Dan bukakan itu kepada mata hati kami Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup melakukannya. So we surrender everything to your hand. Speak to me Lord. Kami percaya Engkau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan Kau bisa berbicara kepada kami dimanapun kami berada. And we ask this in the name of your beloved Son Jesus Christ we pray. Amen. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan saudara ya. Nah, pertanyaan simple. Apakah pesan kekristenan yang terutama? Nah, saya tahu saudara pintar. Dan saudara sudah bisa tebak jawabannya ya. Apa yang membuat kekristenan sebagai kekristenan? Dan kalau nggak ada pesan ini, kalau nggak ada hal ini, kekristenan bukan lagi kekristenan. Nah, coba saudara simpen dulu jawabannya ya. Saya tahu saudara pintar dan saudara tahu. Dan kalau saudara tidak tahu jawabannya, saya kasihin. Jawabannya dimulai dengan kata I dan diakhiri dengan huruf L ya. Nah, saudara setuju ya? Jadi saudara sudah tahu ya, jawabannya saudara sudah mengerti ya. Tapi pertanyaannya begini. Seringkali, walaupun saudara dan saya mengerti jawaban yang benar, tetapi mengapa kehidupan kita tidak menunjukkan jawaban yang benar? Jadi sepertinya begini, ada disintegrasi antara apa yang saudara ketahui dan apa yang saudara hidupi. Saudara pernah merasakan itu? Karena begini ya, jadi saudara tahu apa yang benar, tapi saudara tidak melakukan apa yang benar. Nah, mengapa ini hal ini terjadi? Karena begini. Karena seringkali saudara dan saya berasumsi bahwa kita ini adalah orang yang berdasarkan pikiran. Semua segala kita lakukan berdasarkan pikiran. Tapi itu tidak benar. Kalau saudara kita mau ketahui dengan benar, kalau saudara mau selusuri dengan benar, ternyata kita ini bukan hanya pikiran kita,
tetapi kita adalah terutama adalah hati. Hati kitalah yang mendorong segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, saya beri contoh ya. Berapa banyak saudara di sini hobi nge-gym? Coba angkat tangan di rumah masing-masing ya. Ini waktunya pamer tricep saudara, walaupun gak ada yang lihat kecuali istri atau suami saudara ya. Nah, saya tahu banyak dari saudara suka nge-gym ya, apalagi yang anak-anak muda zaman sekarang, mereka hobi sekali nge-gym. Nah, pertanyaan saudara, saya buat saudara yang hobi nge-gym adalah gini. Mengapa saudara suka nge-gym? Oke. Nah, nge-gym ini adalah proses yang menyakitkan. Saudara yang suka nge-gym setuju ya? Nge-gym itu adalah menyakitkan tubuh. Nah, kalau saudara pergi nge-gym dan tubuh saudara gak sakit, saudara bukan nge-gym. Saudara cuci mata di gym. Ya, beda itu saudara ya. Nah, tapi kalau saudara nge-gym, saya yakin badan saudara sakit. Kalau gitu pertanyaannya, mengapa saudara secara teratur menyiksa tubuh saudara sendiri? Mengapa walaupun saudara tahu saudara pegel-pegel, saudara sakit setelah nge-gym, saudara masih rajin nge-gym? Nah, ini saya dari cerita hidup saya sendiri ya saudara ya. Nah, saya tahu persis nge-gym itu tidak mudah. Jadi terutama kalau saudara sudah lama gak nge-gym, saudara coba balik nge-gym lagi. Aduh, itu susah sekali. Tapi pertanyaan gini, mengapa saya rajin kembali nge-gym sebelum COVID saudara ya? Kenapa saya rajin nge-gym kembali? Oke, beberapa dari saudara sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena jas saya. Karena saya suka pakai jas. Dan karena saya menemukan bahwa banyak setelan jas saya yang sudah gak muat. Karena itu, oh no, gimana ya? Jadi karena itu saya pergi nge-gym supaya saya bisa menguruskan badan. Nah, tapi kalau begitu pertanyaan berikutnya begini. Kenapa saya suka pakai jas? Setuju saudara ya? Oke, karena saya pergi nge-gym, karena saya mau jas saya muat. Pertanyaannya kenapa saya suka pakai jas? Nah, kalau saudara nggak tahu, ini sekarang saya khotbah di ruangan penuh, kosong. Bukan penuh ya, kosong melompong. Tapi saya tetap pakai jas, lengkap. Kenapa? Gini, saya jujur sama saudara ya. Karena saya ingin terlihat ganteng di depan mata saudara. Jadi kalau saudara melihat saya, saudara melihat, wow, itu pembicaranya ganteng lumayan ya. Lumayan ganteng, lumayan enak dilihat mata. Karena percaya atau tidak saudara, penampilan sang public speaker itu penting saudara. Riset menunjukkan kalau penampilannya itu enak dilihat mata, orang itu lebih gampang untuk memperhatikan apa yang dikatakan. Nah, coba bayangkan, misalnya jas saya nggak muat, kekecilan ya, udah sempit sekali, terus kancingnya tuh kayak mau mental dan menghajar kepala saudara kapan saja gitu. Kan nggak enak dilihat gitu. Nah, jadi alasan saya kenapa saya rajin nge-gym, fana sekali, karena saya mau terlihat baik, saya mau terlihat ganteng, saya mau terlihat indah di depan mata saudara. Jadi saudara perhatikan apa yang terjadi? Jadi saya pergi nge-gym bukan karena hanya saya tahu gym baik buat saya, tetapi ada sesuatu yang mendorong saya, yaitu hati saya. Keinginan saya untuk terlihat baik di mata saudara. Jadi begini, maksudnya begini. Jadi kita ini bukan hanya apa yang kita yakini, tetapi kita adalah apa yang kita cintai. Hati kitalah yang mendorong segala sesuatu yang kita lakukan. Sudah setuju ya? Hati saudara dan saya yang mendorong segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, jadi saya balik pertanyaan saya. Pesan apakah yang terutama dari kekristenan? Apakah hal terutama dalam kekristenan? Kami di Rock Sydney International, kami punya satu slogan ya. Dan slogan ini adalah detak jantung dari semua yang kami lakukan. Dan slogan itu berkata begini. Growing deep in the gospel and reaching wide with the gospel. Apa maksudnya? Jadi growing deep itu kami mau bertumbuh dalam, berakar dalam di dalam Injil. Dan kami juga menjangkau luas dengan Injil. Saya jelaskan dengan dalam bagian dalam dulu. Apa maksudnya dalam? Jadi harapan saya untuk setiap jemaat Tuhan adalah begini. Saya mau setiap dari kita bertumbuh sebagai murid Kristus. Saya gak mau setiap dari kita itu stagnan, diam saja. Tapi saya mau setiap dari kita itu bertumbuh. Jadi tahun depan, sewaktu saudara melihat kembali kepada tahun ini, saudara bisa berkata bahwa saudara sudah mencintai Kristus lebih lagi. Bahwa saudara lebih searah dengan Roh Kudus. Bahwa saudara lebih taat kepada Bapa. Bahwa karakter saudara, perbuatan saudara, perkataan saudara lebih seperti Yesus tahun depan daripada tahun ini. Itu maksudnya untuk bertumbuh dalam Injil. Tapi saya gak puas sampai situ. Nah, yang kedua adalah untuk menjangkau luas.
Dan keinginan saya untuk setiap jemaat di Roxy ini adalah begini. Bahwa kita bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita bisa melihat tetangga kita, rekan kerja kita, keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Mereka boleh mengenal Kristus. Dan ada dua caranya yang biasanya terjadi. Yang pertama adalah kita mengundang mereka ke gereja. Atau yang kedua adalah kita menjadi gereja bagi mereka. Dan di zaman ini, di saat COVID ini dua menjadi satu. Kenapa? Karena saudara tidak bisa membawa mereka ke gereja. Tetapi yang saudara bisa lakukan, saudara bisa membawa gereja ke mereka. Saudara bisa mengirimkan link online untuk ibadah online kita ke dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka bisa melihat bergereja bersama-sama dengan kita. Wow, what a great opportunity. Dan itu keinginan saya untuk setiap umat Kristus. Kita bertumbuh dalam dan menjangkau luas dengan Injil. Nah, berapa banyak saudara yang setuju dengan saya? Saudara mau itu terjadi. Saudara mau bertumbuh sebagai murid Kristus dan saudara mau menjadikan orang lain murid Kristus. Boleh lambaikan tangan di rumah masing-masing? Saya harap semua tangan terangkat ya. Oke. Ayo penasaran gini. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa semua yang saya katakan ini adalah baik dan benar, tapi saudara sering gagal melakukannya? Angkat tangan. Saya angkat tangan tinggi-tinggi ya. Saya ngaku, saya sering gagal. Mengapa? Mari saya beritahu kenapa. Karena yang mendorong saya untuk melakukan segala sesuatu yang saya tahu, yang ketahui, bukan hanya pengetahuan saya, tapi hati saya. Dan sering kali yang terjadi begini, kalau kita mencoba bertumbuh sebagai murid Kristus dan menjadikan orang-orang di sekitar kita murid Kristus, tanpa hal yang terutama yang Paulus akan katakan, itu seperti saudara sedang mengendarai mobil tanpa bensin. Saudara pernah coba? Bisakah mobil itu berjalan? Tentu tidak. Atau mungkin bisa saudara dorong, tapi ya saudara dorong dari belakang saudara. Wah, tapi apa yang terjadi? Saudara baru berjalan 100 meter, saudara sudah kecapean, saudara sudah lelah. Gak kuat lagi. Saudara akhirnya give up. Kenapa? Karena mobil membutuhkan bensin untuk bisa berjalan. Dan yang akan Paulus katakan kepada kita adalah ini. Paulus akan menunjukkan kepada kita hal yang terutama. Apakah bensin dari kekristenan? Dan ini menarik sekali karena kalau saudara tahu ya, Paulus ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menulis lebih dari 2/3 buku di Perjanjian Baru. Jadi ini orang yang menuliskan dan mengilhami begitu banyak doktrin kekristenan. Dia menuliskan begitu hal-hal yang indah, mengungkapkan kepada kita wahyu-wahyu Tuhan yang luar biasa. Tapi kemudian Paulus berkata gini, lebih dari semua itu, ada satu hal yang terutama yang gereja harus dapatkan dengan benar. Dan kalau gereja salah dalam hal ini, maka kita akan gagal dalam segalanya. Tetapi kalau kita berhasil dalam hal ini, ada kemungkinan besar kita akan berhasil dalam hal-hal yang lainnya. Dan apakah pesan itu? Jawabannya, pesan ini adalah pesan Injil. Kita lihat di ayat 1 dan 2. Paulus berkata gini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu telah diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Singkatnya Paulus berkata gini, Injil itu bukanlah hanya kata pengantar kekristenan. Injil itu bukanlah hanya A, B, C dari kekristenan. Tetapi Injil itu ada A sampai Z dari kekristenan. Nah, ini kesalahan kita. Seringkali saudara dan saya berpikir Injil itu hanyalah pesan yang membuat orang-orang tidak percaya menjadi percaya. Tapi kemudian setelah saudara percaya, saudara tinggalkan Injil dan kemudian saudara mau mempelajari hal-hal yang lebih dalam. Dan kemudian saudara mengira sudah bertumbuh dengan itu. Tetapi Paulus berkata berbeda, tunggu. Yang saudara butuhkan untuk bertumbuh adalah Injil. Dia berkata gini, Injil mempunyai efek di masa lalu saudara, masa sekarang, dan masa depan. Jadi dia berkata ini, Injil ada sesuatu yang sudah kamu terima, itu masa lalu. Injil ada sesuatu di mana kamu teguh berdiri sekarang. Dan Injil adalah bagaimana kamu sedang dan akan diselamatkan, masa depan. Jadi Injil ini melengkapi semua kehidupan kekristenan dari awal sampai akhir. Dan inilah bagaimana kita bertumbuh sebagai murid Kristus dan menjadikan orang lain murid Kristus. Kenapa Injil? Mengapa Injil begitu penting?
Karena Injil adalah satu-satunya pesan yang berbicara kepada hati kita. Karena Injil adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mengubah hati kita. Karena itu sangat penting buat saudara dan saya, dimanapun saudara berada, untuk mengerti apa itu Injil. Ada 5 hal. Ada 5 hal tentang Injil yang Paulus bukakan kepada kita melalui passage yang baru saja kita baca. Ya. Yang pertama, Injil adalah tentang Kristus. Di ayat 3, berkata begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke, saya minta partisipasi saudara lagi ya. Berapa banyak saudara yang besar di gereja? Ya, katakan saya besar di gereja, saya dari kecil, dari lahir sudah di gereja. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak dari saudara yang besar di gereja yang sudah memahami Injil dari saudara masih kecil? Ataupun waktu saudara dewasa, tumbuh remaja, sudah mengerti Injil? Angkat tangan. Seharusnya tidak banyak dari saudara. Dan inilah permasalahannya. Saya sudah cukup lama bergereja untuk mengetahui bahwa seringkali gereja terjerat dalam masalah-masalah sekunder dan melupakan hal yang terutama. Dan apa yang terjadi begini, kalau kita tidak berhati-hati, gereja sangat mudah untuk major in the minor, untuk mengutamakan hal-hal yang sekunder, dan kita lalu meninggalkan hal yang terutama dalam kekristenan. Dan saya berdoa gereja kita tidak akan pernah menjadi gereja yang berfokus kepada hal yang minor. Ya, saya ini sudah cukup lama di gereja untuk mengerti ada banyak sekali perdebatan yang konyol dalam gereja. Saya beri beberapa contoh ya. Contoh ya, yang beberapa tahun yang lalu itu ada perdebatan tentang musik. Ada mereka yang suka Hillsong, ada yang suka himne, ada yang suka omniko. Jadi lagu mana yang dinyanyiin di gereja? Mereka ribut, mereka debat. Wah. Atau juga kemudian yang gitu juga pakaian. Pakaian macam apa yang boleh kita pakai ke gereja? Atau juga mempertanyakan gini, alkohol itu boleh atau enggak? Dan akhirnya debat, ribut sampai pecah gereja. Nah lucunya ya, di gereja Rock Sydney, saya gak pernah ada orang yang mempertanyakan kepada saya, apakah boleh minum alkohol atau tidak ya. Sepertinya saudara semua terlalu suka alkohol untuk mempertanyakan itu. Nah, ada juga yang gini ya, yang lebih ngetren zaman-zaman ini adalah gini. Gimana dengan bahasa roh? Gimana dengan karunia roh? Apakah itu masih ada? Ataukah itu sudah tidak ada? Atau lebih ngetren lagi, bagaimana dengan gereja online? Apakah kita melakukan gereja online? Atau kita tetap berkumpul ibadah menghargai firman Tuhan? Atau yang lebih ngetren lagi, perdebatan antara 2 angkong dalam beberapa minggu terakhir nih, kalau saudara ngikutin tempat di Indonesia. Wah semua ribut. Nah, saya gak bilang itu semua salah. Semua perdebatan itu ada waktunya dan ada tempatnya. Tetapi permasalahannya begini, adalah salah kalau kita menjadikan hal-hal yang sekunder sebagai hal yang terutama. Dan ini yang gampang sekali terjadi. Kita terlalu fokus pada hal-hal yang kurang penting. Dan kita meninggalkan yang menurut Paulus adalah hal yang terutama dalam kekristenan. Dan Paulus tidak bisa lebih jelas. Kekristenan tidak dibangun atas hal-hal yang sekunder. Kekristenan dibangun atas hal-hal yang utama. Dan saya percaya kalau saudara mendapatkan hal yang utama ini, maka akan saudara mengerti betapa indahnya kekristenan. Sehingga saudara bisa melihat hal-hal yang sekunder sebagai sepele. Saudara tidak lagi harus menaruh martabat saudara untuk memperdebati hal-hal yang sekunder. Kalau begitu, apa pesan yang terutama? Apa hal yang pertama? Paulus berkata gini, Injil adalah terutama tentang Kristus. Kata Injil berarti adalah kabar baik. Jadi pesan kekristenan yang utama adalah begini, kabar baik tentang Kristus. Wow, saudara, inilah yang membedakan kekristenan dari semua agama lain. Semua agama lain berkata begini, bahwa pendirinya mereka mempunyai ajaran yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka ikuti. Tetapi kekristenan berbeda. Detak jantung kekristenan bukanlah ajaran Yesus. Saudara perhatikan ini. Detak jantung kekristenan bukanlah apa yang Yesus ajarkan. Detak jantung kekristenan adalah pribadi Yesus itu sendiri. A person.
dan kabar baik. Kabar baik apa? Bukan apa yang saudara harus lakukan, tapi kabar baik apa yang sudah Yesus lakukan. Kekristenan bukanlah yang pertama dan terutama tentang daftar hal-hal yang harus Anda lakukan. Tetapi kekristenan adalah deklarasi dari apa yang telah dilakukan. Kekristenan adalah kabar baik tentang apa yang telah dilakukan Kristus. Pakukan ini ke dalam pikiran Anda. Kekristenan bukanlah list yang saudara harus lakukan. Kekristenan adalah sesuatu yang Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Apakah hal gitu berarti kita duduk-duduk saja, santai-santai saja, tidak usah berbuat apa-apa? Tentu tidak. Paulus jelas berkata bahwa kita harus menerima Injil dan berdiri teguh di atas Injil. Berarti ada sesuatu yang saudara lakukan. Tetapi perhatikan perbedaan antara respon terhadap Injil dan pesan Injil itu sendiri. Pesan Injil itu sendiri tidak ada sesuatu yang harus saudara lakukan. Tetapi Injil meminta Anda untuk meresponi apa yang Kristus sudah lakukan. Sudah bisa melihat perbedaannya? Dan Injil mengatakan bahwa tidak ada apa yang saudara sudah lakukan. Tidak ada sesuatu yang saudara sedang lakukan. Dan tidak ada sesuatu yang saudara akan lakukan yang bisa menjadi dasar penerimaan saudara di hadapan Tuhan. Tidak ada. Hanya perbuatan Kristus semata-mata yang membuat saudara diterima di hadapan Tuhan. Inilah Injil. Saya sering sekali berbicara dengan mereka yang bukan orang percaya. Dan sewaktu mereka mendengar kekristenan, respon mereka banyak seperti ini. Wah, aku sih gak sekudus kamu. Wah, aku sih gak bisa kayak kamu. Kamu udah terlalu kudus, aku gak layak, aku gak mampu. Nah, orang Kristen memiliki terlalu banyak aturan, aku gak bisa ikuti. Oke. Atau juga mungkin saya kadang-kadang berbicara dengan orang Kristen yang sudah lama bergereja. Dan saya bilang, gimana hubunganmu dengan Tuhan? Dan mereka akan menjawab, well, aku tahu aku sering gagal, aku ini tidak layak. Tapi aku mencoba sebaik yang aku bisa untuk menjadi orang Kristen yang baik. Saya tahu ini kedengarannya rendah hati saudara. Wah, aku cuma bisa mencoba. Tapi mari saya beritahu, ini salah. Ini adalah kebohongan iblis. Karena kalau begitu berarti kekristenan itu terutama tentang saudara, perbuatan saudara. Sedangkan Paulus berkata Injil terutama adalah tentang Kristus, bukan tentang saudara dan saya. Untuk berkata bahwa saudara harus mencoba untuk menjadi orang Kristen, itu adalah penolakan Injil. Karena saudara dan saya tidak akan pernah cukup baik untuk berdiri kudus di mata Tuhan. Tetapi Kristus menjadikan kita kudus dan kita ada di dalam Kristus. Itulah Injil. Wow, what a good news. Tapi gak selesai di situ. Yang kedua, Injil bukan hanya tentang Kristus. Yang kedua adalah gini, Injil adalah tentang substitusi. Masih sama di ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, kata karena di sini itu berasal dari kata Yunani, huper, yang berarti on behalf of atau atas nama. Jadi Paulus mengatakan nih, bahwa Yesus itu bukan hanya mati karena dosa kita, itu penting, tapi Yesus juga mati atas nama dosa kita, on behalf of our sin. Ini penting, ini sangat penting perbedaannya. John Stott berkata gini, John Stott berkata bahwa Injil itu bisa dirangkumkan dalam satu kata, substitusi. Apa yang terjadi? Saudara dan saya ini, kita semua lahir dalam dosa. Saya tahu dosa itu bukan subjek yang populer hari ini. Tetapi kalau saudara tidak mengerti apa itu dosa, saudara tidak akan pernah mengerti apa itu Injil. Karena inti dari dosa begini, inti dari dosa adalah saudara menginginkan pemberian Allah dengan mengorbankan Allah. Dosa adalah menginginkan pemberian Allah dengan mengorbankan Allah. Dan sewaktu saudara sudah melakukan itu, apa yang terjadi? Saudara sudah mengangkat pemberian Allah dan menjadikannya sebagai ilah palsu, sebagai ganti satu-satunya Allah yang hidup. Oke? Saya berikan contoh yang paling common dalam kehidupan kita dah. Itu adalah satu dosa seksual. Nah, saudara perhatikan ya, dosa seksual ini bukan hanya dosa anak muda.
Dosa seksual ini ada dosa segala umur. Oke, bahkan kalau saudara sudah menikah pun saya banyak mendengar bahwa banyak orang yang sudah menikah membawa pornografi masuk dalam pernikahan mereka. Itu dosa seksual. Pertanyaan begini, mengapa saudara dan saya, banyak dari kita, terikat dosa seksual? Mari saya beritahu jawabannya. Oke? Karena kita sudah menjadikan pemberian Allah yang baik dan menjadikan itu hal yang terutama dalam kehidupan kita. Pertanyaan, apakah seks itu baik atau buruk? Jawabannya, seks itu baik. Seks itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan seks buat kita. Allah yang memberikan saudara gairah seks. Bukan pubertas. Gairah seks dan seks adalah desain Tuhan untuk manusia nikmati. Jadi Tuhan yang memberikannya. Tetapi juga begini, Tuhanlah yang tahu cara terbaik untuk menggunakan seks. Dan dari Alkitab kita mengerti bahwa hubungan seks itu adalah hubungan yang eksklusif antara suami dan istri. Itu saja dalam konteks pernikahan sudah boleh menikmati seks sebanyak mungkin, semau Anda. Tetapi di luar itu adalah penyalahgunakan seks. Oke? Dan saudara tahu itu. Jadi Tuhan berkata gini. Tuhan berkata, aku mau kamu mempunyai kehidupan seks yang terbaik. Nikmatilah seks. Nikmati kepuasan seks, sukacita seks dalam hubungan pernikahan. Dan sewaktu saudara melakukan itu, saudara sedang membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam hubungan seks saudara. Saudara sedang meninggikan Kristus, meninggikan Allah dengan menikmati pemberiannya buat saudara. Wow! That's beautiful. Tetapi yang kemudian kita lakukan adalah begini. Dengan seks adalah kita berkata, aduh aku gak puas. Aku tidak puas dengan ini. Aku menginginkan lebih atau aku menginginkan sebelum waktunya. Dan kemudian apa yang terjadi lagi nih. Kita mulai meninggikan seks di atas Tuhan. Di atas Allah. Dan karena itu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kamu gak ngerti cara memakai seks yang terbaik. Aku tahu caranya. Aku lihat orang-orang di sana cara menggunakannya. Itu yang aku mau. Dan kemudian jadinya kita melakukan apa yang kita mau dan kita meninggalkan perintah Allah. Itulah dosa. Dosa berkata, aku mau pemberianmu Tuhan lebih daripada engkau. Dan sekarang kita menggunakan pemberian Allah untuk memuaskan diri kita sendiri. Dan apa tanggapan Allah terhadap ini? Sewaktu saudara berkata, saudara menolak Allah, hanya satu tanggapan Tuhan. Hukuman kekal, neraka. Nah, begitu saya bicara bahasa neraka, banyak saudara, neraka. No, masa kamu masih percaya dengan neraka? Itu mitos kuno. Mari saya beritahu, neraka adalah nyata. Neraka adalah tempat di mana kita, setiap orang yang memberontak terhadap Tuhan akan dihukum sepanjang masa. Saudara mungkin tidak percaya, tapi saudara tidak bisa menghindari itu. Neraka nyata. Akan tiba waktunya mereka yang memberontak terhadap Tuhan akan dihukum sepanjang masa. Tapi mari saya beritahu kabar baiknya. Neraka nyata. Tetapi Yesus juga nyata. Dan neraka bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Yesus katakan gini, aku mengambil neraka sebagai gantimu. Sebagai substitusi kamu. Sebagai pengganti kita. Yesus mengambil semua upah dosa. Yesus mengambil segala sesuatu yang saudara dan saya layak terima. Karena pemberontakan kita terhadap Tuhan. Dia ambil itu di dalam kayu salibnya. Dia ambil semua murka Allah. Sehingga tidak ada satu tetes pun dari murka Allah yang tersisa kepada kita. Namun hanya kebaikan Tuhan. Dan di dalam Yesus, waktu saudara percaya kepada dia, terjadi substitusi. Dia mengambil apa yang saudara layak terima. Dan kita menerima apa yang Yesus layak terima. Itulah substitusi. Dosa adalah kita menggantikan Allah dengan diri kita. Kita menempatkan diri kita di posisi Allah. Injil adalah Allah menggantikan dirinya dengan kita. Kristus menempatkan dirinya di posisi kita. Kristus mati sebagai ganti dosa kita. Wow. Inilah Injil saudara. Substitusi. Pengganti kita. Tapi Paulus nggak sampai di situ. Yang ketiga tentang Injil. Injil adalah tentang kebangkitan. Dan ini yang baru kita rayakan minggu lalu ya. Di ayat 4. Bahwa Yesus telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai
dengan kitab suci. Perhatikan ini. Jadi Yesus tidak hanya mati untuk dosa kita. Dan Paulus begini, Yesus tidak hanya mati, tetapi ia juga dibangkitkan. Dia bangkit dari kematian. Dan Anda tidak bisa memisahkan kematian Yesus dengan kebangkitan Yesus. Gak bisa. Saudara dan saya tidak bisa memisahkan kedua ini. Karena kedua ini bekerja bersama-sama. Karena begini, kalau Yesus mati untuk dosa kita, tetapi dia tidak dibangkitkan, dari mana saudara dan saya tahu bahwa dosa kita diampuni? Dari mana saudara dan saya tahu bahwa Yesus menyelesaikan misinya untuk datang mati untuk mengampuni dosa kita? How do we know? Kalau dia mati seperti orang-orang biasa. How do we know? We cannot know. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman kita. Dan kita masih dalam dosa. Kematian Yesus tidak mempunyai nilai tanpa kebangkitan Kristus. Saya beri contoh gampang ya, simple seperti ini. Bulan Maret, ada satu anak rock seni internasional yang kembali ke Indonesia for good ya. Nah, dan karena dia mengasihi saya, sebelum dia for good, dia tuh mau memberikan saya satu game favorit saya yang namanya Final Fantasy 7 Remake. Ya, saudara yang besar di era saya tahu ya, itu the best RPG game ever. Dan mereka keluarin yang terbaru kan sekarang. Nah, dia ingin berikan itu buat saya. Permasalahannya, rilis dari game ini diundur. Seharusnya game ini keluar itu di awal Maret, tapi kemudian diundur sebulan, yaitu menjadi awal April. Nah, ini permasalahannya. Dia sudah tidak lagi berada di Sydney pada awal April. Jadi bagaimana dia bisa membelikan game itu buat saya? Dan ini yang dia lakukan. Dia pintar ya. Karena dia mengasihi saya, kemudian dia lakukan. Dia pesan terlebih dahulu, pre-order gamenya, dan dia bayar lunas. Dan kemudian dia kirimkan saya tanda terimanya untuk saya bawa ke JB Hi-Fi. Sehingga waktu game itu keluar, saya bisa mengambil game itu. Saya bilang, wow, thank you. Luar biasa. Tapi berapa banyak sudah mengerti itu saja tidak cukup. Jadi dia tidak cukup hanya membayar game lunas. Karena apa yang terjadi? Karena tanda terimanya masih atas nama dia. Jadi kalau saya ke JB Hi-Fi dan saya bilang, saya mau Final Fantasy 7 Remake. Ini tanda terimanya, ini resipnya. Dan namanya adalah nama dia, saya tidak akan bisa membawa game itu pulang. Karena saya bukan dia. Tapi dia pintar, saudara. Saudara apa yang tahu dia lakukan? Dia ganti tanda terimanya. Dia tuliskan nama saya di tanda terimanya. Jadi yang tertulis di tanda terima bukan nama dia, tapi nama saya. Sehingga sewaktu saya ke JB Hi-Fi minggu lalu, saya datang ke JB Hi-Fi, saya tunjukkan ini tanda terima saya mau ambil game Final Fantasy Remake dan ada nama saya di situ, Yosia Yusuf. Dan saya bisa pulang membawa game ke rumah saya. Walaupun sampai hari ini saya belum bisa main karena sibuk sekali dalam masalah online video. Nah, pertanyaan kalau gitu. Bagaimana saudara dan saya bisa tahu hari ini bahwa Kristus sudah melunasi semua dosa saudara. Sudah membayar dengan lunas. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus menyelesaikan misinya? Mari saya beritahu. Karena kita punya tanda terimanya. Apa tanda terimanya? Kebangkitan Yesus. Sewaktu Yesus bangkit dari kematian, Allah Bapa berkata, ini tanda terimanya. Aku sudah puas dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus sudah membayar harga dosa. Dan sekarang aku bangkitkan Yesus sebagai tanda aku sudah menerima pengorbanan Yesus. Dan ini kabar baiknya buat saudara dan saya. Sewaktu saudara dan saya menaruh iman saudara kepada Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Nama saudara tertulis di tanda terima itu. Nama saudara tertulis di tanda terima kebangkitan Yesus. Saudara menjadi satu dengan Yesus. Karena itu hari ini saudara bisa punya confidence. Saudara berdiri benar di hadapan Allah. Saudara berdiri kudus di hadapan Allah. Saudara diterima di hadapan Allah. Bukan karena saudara bisa membayar lunas. Tetapi karena saudara ditemukan di dalam Kristus. Kristuslah tanda terima saudara. Kebangkitannya menunjukkan bahwa saudara dan saya sudah diampuni sepenuhnya. Wow. Sehingga hari ini, kalau ada perkataan yang menghakimi saudara. Kalau ada masa lalu saudara yang menghantui saudara. Kalau ada iblis yang berkata kamu tidak layak. Kamu siapa? Kamu sampah.
Kamu tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Kamu tidak layak untuk menjadi putra dan putri Kristus. Yang saudara harus katakan adalah, iblis, memang benar aku tidak layak. Iblis, memang benar aku penuh dengan kelemahan. Iblis, memang benar aku punya masa lalu yang jelek sekali. Tapi mari aku beritahu iblis, aku punya tanda terima. Dan tanda terima ini adalah kebangkitan Kristus. Dan namaku tertulis di sini. Harga sudah dibayar lunas. Dan Kristus sudah mati dan dibangkitkan. Dan Allah Bapa berkata, aku kudus dan tak bercela di matanya. Itulah arti kebangkitan Kristus. Itulah yang kita rayakan minggu lalu. Amen. You should be excited right now. Wow, this is the gospel. Tanda terima kita adalah kebangkitan Kristus. Lanjut. Yang keempat. Injil bukan hanya tentang Kristus. Injil bukan hanya tentang substitusi. Injil bukan hanya tentang kebangkitan. Yang keempat lagi nih. Injil adalah peristiwa sejarah. Di ayat 5 dan ayat 7. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Seringkali suatu orang berkata tentang kekristenan, mereka berkata gini, udahlah kamu percaya aja lah, percaya Oh udah gak usah mikir, gak usah pakai logika, percaya aja. Jadi maksudnya begini, kita pakai iman yang buta, gak usah pakai logika, percaya aja. Oke, saya tahu ini kedengarannya sekali lagi, oh iya benar juga, rendah hati kita gak bisa mengerti rencana Tuhan, dia lebih besar, dia lebih mulia. Iya benar saudara. Tetapi mari saya beritahu ini salah. Ini adalah iman yang malas. Karena iman yang benar berjalan sesuai dengan akal budi saudara. Iman yang benar akan meminta saudara untuk memakai akal budi saudara untuk mengerti bahwa kekristenan ada sesuatu yang benar. Kekristenan ada sesuatu yang benar dan saudara bisa mengerti dan saudara tidak harus terima secara buta. Oke. Detak jantung kekristenan itu tidak ditemukan pada iman buta. Detak jantung kekristenan ditemukan pada sebuah peristiwa sejarah. Apa peristiwa itu? Peristiwa tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang Paulus mau sampaikan kepada kita. Dia mencoba untuk memberitahu kita bahwa pesan terutama tentang kekristenan itu bukan tentang mitos kuno. Itu bukan tentang keinginan rahasia yang kita pingin tapi gak tahu apakah ini benar atau tidak. Bukan. Tetapi ini adalah fakta sejarah. Sarjana-sarjana saat ini sudah mengerti dan sudah menerima bahwa Yesus ada seseorang lelaki Yahudi yang tinggal di Israel 2000 tahun yang lalu. Tidak ada sarjana yang berpendidikan yang bisa menolak ini. Evidence after evidence I found yang membuktikan bahwa cerita Alkitab tentang Kristus itu nyata. Okay? Mereka gak bisa menyangkal ini. Namun yang mereka mencoba nyangkal ini, mereka tidak bisa menyangkal bahwa Yesus benar-benar ada 2000 tahun yang lalu. Tapi yang mereka mencoba menyangkal adalah kebangkitan Kristus. Saudara tahu kenapa? Karena begini, karena jika Yesus benar-benar dibangkitkan dari kematian, maka dia pasti adalah Allah dalam tubuh manusia. Dan kalau memang benar-benar dia adalah Allah dalam tubuh manusia, maka dari itu kita harus menerima segala sesuatu yang Yesus katakan. Jadi yang menjadi pertaruhan itu bukanlah apakah Yesus ada atau tidak. Bukankah apa Yesus pernah hidup atau tidak. Yang jadi pertaruhan adalah apakah Yesus bangkit dari kematian atau tidak. Karena kalau dia bangkit, maka kita harus mendengarkan segala sesuatu yang dia katakan. Kalau dia tidak pernah bangkit, maka percuma kita mendengar dan melakukan segala sesuatu yang dia katakan. Dan Paulus memberitahu kita alasannya. Dia akan menunjukkan kita bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian. Dan kita bisa tahu itu. Kenapa? Karena Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Banyak malah. Yang pertama. Contoh pertama yang Paulus katakan kepada kita gini. Yesus menampakkan dirinya kepada Kefas. Nah kalau saudara gak tahu siapa itu Kefas. Kefas itu adalah nama lain dari Petrus. Oke. Nah Petrus ini adalah murid Kristus, murid Yesus yang paling menonjol. Sudah tahu ceritanya ya. Dia ini yang paling pede. Setiap kali sudah pertanyaan, dia yang pertama kali jawab. Dia selalu paling pede.
Dan malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya, kalian semua ini akan mengkhianati aku. Kalian semua ini akan meninggalkan aku. Tapi Petrus, no. Yesus, kerucut-kerucut ini boleh meninggalkanmu. Tapi aku tidak akan. Aku akan mati buat kamu. Aku akan memberikan hidupku buat kamu. Aku cinta kamu Yesus. Wow. Dan kemudian Yesus berkata, wow Petrus, kamu ini imut sekali. Oh so cute ya. Let me tell you, kamu akan mengkhianati aku. Dan apa yang terjadi singkat cerita? Petrus mengkhianati Yesus. Menyangkal Yesus di hadapan seorang gadis budak. Perhatikan saudara. Petrus ini ada seorang pengecut. Dia tidak berani mengaku Yesus di hadapan seorang gadis budak. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan kemudian selanjutnya kehidupan Petrus. Dia menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Dan bukan hanya itu. Tetapi sewaktu Petrus mati. Sejarah menuliskan bahwa Petrus tidak mau disalibkan sama seperti Yesus. Dia minta disalib terbalik. Pertanyaannya. Apa yang merubah Petrus orang pengecut menjadi Petrus yang rela mati untuk Kristus? Mari saya beritahu jawabannya. Karena Petrus melihat dengan matanya Yesus yang sudah bangkit. Kemudian gak hanya Petrus, oke? Kemudian hal yang sama juga terjadi pada 12 murid. Jadi Paulus berkata bahwa sekali lagi, saudara akan menemukan cerita Petrus di hadapan 12 murid. 12 murid meninggalkan Yesus waktu Yesus disalibkan. Kabur. Tetapi sejarah menuliskan ke-12 murid Yesus semua mati dibunuh oleh nama Kristus. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang bilang, enggak, itu mereka hanya menciptakan cerita mitos. Kebangkitan itu hanya mitos, hanya kebohongan yang murid-muridnya ciptakan supaya untuk menghidupi legasi dari Kristus. Mari saya kasih sebuah pertanyaan ya, simpel aja. Ada saudara di sini yang mau mati untuk sebuah kebohongan yang saudara ciptakan sendiri? Ada? Saya beri contoh. Katakanlah ya. Ini cuma contoh saudara ya. Katakanlah begini. Katakanlah saya ini seorang penipu. Ya. Ternyata saya ini adalah seorang teroris yang menyamar jadi seorang pendeta di tengah-tengah saudara. Dan akhirnya suatu hari apa yang terjadi, FBI mencari saya. Dan saudara tahu bahwa saya teroris dan saya bersembunyi di rumah saudara. Dan saudara kemudian ditemukan oleh para FBI. Dan kemudian FBI menaruh pistol di depan mata saudara, depan muka saudara dan bertanya, berikan saya Mr. Yusuf, di mana dia? Berikan atau aku tembak kamu. Nah pertanyaannya, ada saudara yang mau mati buat saya? Coba angkat tangan ya. Angkat tangan tinggi-tinggi kalau saudara mau mati buat saya. Saya cek dulu dalam roh saya. Aduh, gak ada satu tangan pun yang terangkat. Wow, I am so loved. Saudara mengerti maksud saya? Gak ada satu pun saudara yang akan rela mati untuk kebohongan yang saudara ketahui sebagai kebohongan. Tetapi murid-murid Yesus semuanya mati menjadi martir. Hanya satu alasannya. Karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri Yesus yang sudah dibangkitkan. Dan itu mengubah mereka. Dan bukan hanya situ. Tetapi Paulus juga berkata bahwa ada 500 orang lain yang melihat kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Saudara mengerti ya? Kalau saudara mau membuat sebuah cerita kebohongan, itu lebih baik grupnya itu kecil. Semakin besar grup, semakin susah menjaga konsisten cerita. Tetapi Paulus berkata ada 500 orang lagi yang juga melihat dengan mata mereka sendiri Yesus telah dibangkitkan. Nah, saya suka kata Richard Bauckham. Richard Bauckham berkata mereka inilah footnotes of the gospel. Apa itu footnotes? Kalau saudara suka menulis paper, suka menulis dalam sekolah saudara, di uni saudara menulis paper, saudara akan tahu bahwa saudara tidak hanya cukup hanya memberikan saudara argumen saudara, tapi saudara harus memberikan banyak footnote. Apa itu footnote? Guna footnote adalah berkata gini, saudara sedang membuktikan bahwa apa yang saudara tulis itu benar, dan footnote itu adalah sumber di mana saudara bisa memberitahu pembaca bahwa apa yang saudara tulis ini benar, bahwa ada yang mensupport saudara. Setuju ya? Itu guna footnote. Dan sekarang Paulus berkata gini, kalau kamu gak bisa percaya apa yang kukatakan tentang Injil, tentang kebangkitan Kristus, coba cek footnote-nya. Ada 500 orang lain yang masih hidup di zaman Paulus menulis 1 Korintus. Banyak mereka masih hidup. Kamu cek sendiri sama mereka. Mereka akan berkata, aku melihat Yesus
dengan mataku sendiri. Wow. Dan yang terakhir, dan yang mungkin favorit saya di antara semua yang melihat kebangkitan Yesus. Paulus berkata, Yakobus. Nah, siapa itu Yakobus? Yakobus itu adalah saudara tiri Yesus. Jadi kalau saudara tidak tahu, Yusuf dan Maria itu mempunyai banyak anak lain selain Yesus. Jadi mereka ini adalah saudara tiri Yesus. Dan Yakobus ini adalah salah satunya. Jadi ini bukan Yakobus murid Yesus. Ini Yakobus saudara tiri Yesus. Nah, yang saudara perlu ketahui gini. Sewaktu Yesus masih hidup, saudara-saudaranya ini tidak ada satupun yang percaya sama Yesus. Jadi tercatat di Injil bahwa mereka tuh mengira Yesus tuh gila. Termasuk Yakobus. Oke. Tetapi sesuatu terjadi. Yakobus berubah menjadi salah satu pilar gereja-gereja mula-mula. Dia menjadi satu pemimpin gereja mula-mula. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang mengira Yesus gila berubah menjadi salah satu pilar gereja? Saya beri pertanyaan simpel buat saudara ya. Berapa banyak saudara yang punya saudara laki-laki? Ya, saudara laki-laki, if you have brother. Tanyaan. Apa yang saudara laki-laki saudara harus lakukan untuk membuat saudara percaya bahwa dia adalah Tuhan? Jawabannya, nothing. Correct? Kecuali, bagaimana kalau dia bangkit dari kematian? Dan itulah yang terjadi. Yakobus melihat sendiri saudara yang sudah mati hidup dibangkitkan. Dan dia berkata, Yesus aku lihat dan sekarang aku tahu dia Tuhan. Yakobus melihat dengan matanya sendiri. Dan saudara perhatikan dari semua yang Paulus katakan ini. Perhatikan. Kalau saudara masih gak bisa percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ketahuilah hampir setiap dari mereka mati, dianiaya, disiksa, menjadi martir bagi Kristus. It does not make any sense kecuali satu. Kalau memang benar mereka melihat Yesus mati dari kebangkitan. Yesus bangkit dari kematian. Wow. Karena mereka melihat Yesus. Itulah yang mengubah kehidupan mereka. Injil adalah peristiwa sejarah. Dan yang terakhir. Injil adalah tentang kasih karunia yang mengubahkan. Di ayat 8 dan 10. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Wow, ini indah sekali saudara. 3 ayat ini adalah biografi kehidupan Paulus. Jadi kalau saudara tidak tahu siapa Paulus sebelumnya. Paulus ini bukan hanya orang yang tidak percaya. Paulus ini ada seseorang yang membenci kekristenan. Dalam pengabdiannya dalam agama Yahudi, dia sangat membenci kekristenan. Maka itu dia berkata, aku ini orang yang paling tidak layak sebagai rasul. Aku ini pernah menjadi penganiaya gereja. Oke, ini aneh. Kenapa ini aneh? Apa yang diperlukan bagi saudara untuk mencintai sesuatu yang saudara sangat amat benci? Saya beri cerita ya. Saya ini benci banget yang namanya Vegemite. Ada saudara seperti saya? I hate Vegemite. Saya gak suka baunya, saya gak suka rasanya, it's just bad. Okay? Semua orang OC mungkin sekarang membenci saya karena saya berkata, saya benci Vegemite, teman, saya gak suka. Kalau gitu, apa yang bisa membuat saya suka Vegemite dan? Jawaban saya gini, hanya kedatangan Yesus yang kedua kali yang bisa membuat saya suka Vegemite. Di mana Yesus akan memperbaharui rasa Vegemite dan membuatnya rasa seperti Nutella. Hanya itu saudara ya. Saya benci sekali Vegemite. Hanya ada satu waktu di mana saya bisa mentoleransi Vegemite. Itu sewaktu saya pergi camping waktu saya masih SMP. Jadi yang terjadi adalah sekolah kami pergi camping. Dan kemudian guru kami tinggal di sebuah tenda untuk 2 hari 1 malam ya. Di Taman National Park. Dan kemudian guru kami memberitahu gini. Bahwa ada kemungkinan besar sewaktu malam itu ada binatang yang sangat berbahaya dan lihai. Dan binatang ini akan menyerang kami malam-malam. Oke? Dan binatang ini berbahaya.
Dan satu-satunya cara untuk supaya kami tidak diserang oleh binatang ini adalah begini. Binatang ini tidak suka bau Vegemite. Jadi supaya kami bisa tidur dengan aman, yang harus kami lakukan adalah kami harus mengoleskan Vegemite di muka kami, leher kami, dan tubuh kami. Itu caranya. Dan karena saya mencintai diri saya dan saya tidak mau diserang oleh binatang itu, apa yang saya lakukan? Saya mengoleskan Vegemite di muka saya, leher saya, dan badan saya. It's horrible, okay? It's disgusting. Semalaman saya nggak bisa tidur. Bukan karena saya takut sama binatang, karena saya nggak tahan bau Vegemite. Dan kemudian besok paginya waktu saya bangun, ternyata saya ketemukan bahwa ini semua adalah bohong. Dan sejak hari itu, saya lebih benci kepada Vegemite dari sebelumnya. Fully hate Vegemite. Nah, apa yang bisa membuat saya menyukai apa yang saya benci? Apa yang bisa membuat saudara mencintai apa yang sebenarnya saudara benci? Paulus, dia membenci kekristenan, sangat membenci kekristenan. Dia menganiaya umat Kristus. Tetapi sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi di tengah-tengah Paulus mau pergi untuk menganiaya umat Kristus. Di tengah-tengah perjalanan di Damaskus, sinar terang membutakan mata Paulus. Dan di situ Paulus bertemu dengan Tuhan. Dan di situ Paulus menyadari bahwa Kristus hidup. Bahwa Kristus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Paulus. Karena itu Paulus berkata begini, kalau hari ini aku ada, itu karena kasih karunia Tuhan bekerja dalamku. Dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Paulus berkata ini, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu, tetapi karena kasih karunia Kristus yang menyertai aku. That is the power of the gospel. Paulus yang sebelumnya menjadi pemburu umat Kristus, dia menjadi orang yang mengejar Kristus. Yang mengubahkan Paulus adalah kasih karunia Tuhan. Dengarkan saya dengan jelas saudara ya. Sangatlah mustahil kalau saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan dan saudara tetap sama. Kasih karunia Tuhan bukan hanya kasih yang mengampuni. Kasih karunia Tuhan adalah kasih yang mengubahkan. Jika kasih karunia tidak mengubah saudara, maka kemungkinan besar saudara belum mengalami kasih karunia. Saya ilustrasikan seperti ini. Salah satu kesukaan menjadi pendeta itu kadang-kadang begini saudara. Saya jadi mungkin pergi makan siang, saya pergi pesan makanan yang saya mau, saya menikmati makanan yang saya mau, saya kenyang. Kemudian saya bilang kepada waiternya, minta tagihannya, can I have the bill gitu. Dan kemudian waiternya akan bilang kepada saya begini, the bill has been paid. Dan respon saya langsung gini, tuh tahu gitu aku pesan lebih banyak tadi ya. Ya. Nah itu respon saya. Dan kemudian tapi seringkali saya itu tidak tahu siapa yang membayari makanan saya. Kemudian singkat cerita katakanlah saya pulang. Dan kemudian beberapa hari kemudian itu telepon saya berbunyi dari nomor yang saya tidak kenal. Dan saya angkat dan mereka berkata halo, halo. Dan dia berkata mungkin kamu gak kenal saya. Tapi saya ini orang yang membayar makan siangmu berapa hari yang lalu. Wah saya senang. Oh iya, saya ingat. Oh thank you banget loh ya, makasih loh. You don't have to do it but thank you. Kemudian dia bilang, it's no big deal. Orang itu bilang, tapi gini loh, saya ada satu kebutuhan. Dan saya butuh bantuanmu. Saya bilang, oh iya, gimana? Apa yang bisa saya bantu kan? Saya kan pendeta kan, ngomongnya baik kan. Kemudian dia bilang gini, saya ini sama istri saya mau pergi liburan ke luar negeri 2 minggu. Dan saya butuh orang untuk membantu saya menjaga anak-anak saya di rumah. Dan saya tinggal di Perth. Jadi boleh gak kamu terbang ke Perth untuk menjaga anak-anak saya untuk saya supaya saya bisa pergi liburan. Kan saya sudah beliin makan siang buat kamu. Gimana? Menurut saudara, apa respon saya? Respon saya kan, saya gak akan terbang. Saya gak akan pergi ke Perth hanya untuk makan siang yang dia lunasi buat saya. Saya gak sebaik itu. Sudah setuju sama saya? Tapi, kalau orang ini bukan bayarin makan siang saya, tapi kalau orang ini melunasi mortgage saya, cerita lain. Kalau dia melunasi mortgage saya bilang, mau mana? Kemana? Ke Perth, ke Alaska? Saya pergi. Jaga anakmu 3 minggu, gak masa sebulan pun saya ladeni. Goodbye Rock Sydney, bye-bye. Saya jadi suster dulu untuk sebulan. Ya. Nah, saudara bisa perhatikan kemana saya mau pergi dengan ini?
Bagaimana kalau orang itu melunasi hutang yang saudara tidak pernah bisa bayar? Bagaimana kalau orang itu memberikan saudara kehidupan dari kematian? Bagaimana kalau orang itu mengambil semua murka Allah yang seharusnya saudara dan saya terima, dan dia memberikan saudara dan saya kebaikan selamanya? Bagaimana kalau orang itu mengambil kematian saudara dan menjadikan saudara ahli waris kerajaan Allah? Bagaimana mungkin saudara tidak dirubahkan oleh kasih karunia Allah? Karena itulah yang Yesus lakukan. Yesus menanggung semua harga. Dia pelunasi semua. Dia berikan apa yang dia layak terima kepada saudara dan saya. Dan kalau saudara dan saudara mengerti itu, bagaimana mungkin kita tidak dirubahkan oleh kasih karunia Tuhan? Jika kita hanya berkata terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan mengubah kita secara radikal. Inilah Injil. Satu hal lagi dan saya selesai. Dan kalau ini benar saudara, bagaimana mungkin kita bisa diam dan tidak mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka yang takut akan kematian. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka setelah mereka mati. Mereka yang diambang maut. Mereka yang bersembunyi karena COVID-19. Mereka yang tidak punya harapan. Bagaimana mungkin kalau kita tahu bahwa ada kabar baik, bahwa kita dibenarkan bukan karena kebenaran kita, bahwa kita diampuni bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus sudah membayar semua harganya untuk kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyimpan kabar baik ini untuk diri kita sendiri? Dan bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan kabar baik ini, pesan Injil ini, dan kita berkata aku mau pergi kepada pesan yang lain? Gak mungkin. Kalau saudara mengerti Injil, saudara hanya bisa satu, terkagum terhadap Injil. Dan saudara mau bertumbuh di dalam Injil. Grow deep, reach wide with the gospel. Dan ini kesempatan kita. Dengan situasi seperti ini, mereka dunia membutuhkan harapan. Dan kesempatan kita ini, bagaimana mungkin kita tidak membagikan harapan itu. Harapan Injil kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi yang kita lakukan hanya butuh satu. Kita hanya butuh share Injil ini. Dan mereka bisa mendengar dimanapun mereka berada. Don't miss this great opportunity. Let's pray. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang kami sudah pelajari. Dan biarlah ini bukan hanya menjadi pengetahuan Tuhan. Tapi biarlah Injil benar-benar merubah kehidupan kami secara radikal. Pengertian kami, perkataan kami, kehidupan kami. Biarlah ini didasari oleh satu, bahwa Injil hidup dan nyata dalam kehidupan kami. Bahwa benar-benar Injil bukanlah tentang kami, tapi tentang Engkau Kristus. Bahwa Engkau sudah menjadi pengganti kami, substitusi kami. Bahwa Engkau sudah bukan hanya mati, tapi Engkau dibangkitkan. Bahwa sejarah sudah membuktikan Tuhan bahwa Engkau hidup. Dan kasih karunia itu mengubah kehidupan kami secara radikal. Bantu kami Tuhan untuk menjadi gerejamu di masa-masa yang sukar ini. And we ask this in the name of beloved Son Jesus Christ we pray. Amen.